Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini pidato Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat haji perpisahan yang membuat Abu Bakar As-Siddiq menangis. Mari kita simak video berikut. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen, berlangganan, serta bagikan agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Pada hari ke-8 Zulhijjah, yaitu hari Tarwiyah, Nabi Muhammad pergi ke Mina. Selama sehari itu sambil melakukan kewajiban sholat, beliau tinggal dalam kemahnya. Begitu juga malamnya sampai pada waktu fajar menyingsing pada hari haji. Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya yang berjudul Sejarah Hidup Muhammad menggambarkan selesai sholat subuh dengan menunggang untanya Al-Qaswa. Tatkala matahari mulai tersembul, ia menuju arah ke Gunung Arafah. Arus manusia dari belakang mengikutinya. Pada saat beliau sudah mendaki gunung itu dengan dikelilingi oleh ribuan kaum muslimin yang mengikuti perjalanannya. Ada yang mengucapkan talbiyah, ada yang bertakbir, sambil ia mendengarkan mereka itu dan membiarkan mereka masing-masing. Namira, yaitu sebuah desa sebelah timur Arafah, telah pula dipasang sebuah kemah buat Nabi atas permintaannya. Bila matahari sudah tergelincir, dimintanya untanya Al-Qaswa, dan beliau berangkat lagi sampai di perut wadi di bilangan Urana. Di tempat itulah manusia dipanggilnya sambil beliau masih di atas unta dengan suara lantang, tapi sungguh pun begitu masih diulang oleh Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Setelah mengucapkan syukur dan puji kepada Allah dengan berhenti pada setiap anak, kalimat beliau berkhutbah sebagai berikut. Wahai manusia sekalian, perhatikanlah kata-kataku ini. Aku tidak tahu kalau sesudah tahun ini, dalam keadaan seperti ini, tidak lagi aku akan bertemu dengan kamu sekalian. Saudara-saudara, bahwasanya darah kamu dan harta benda kamu sekalian adalah suci buat kamu, seperti hari ini dan bulan ini yang suci, sampai datang masanya kamu sekalian menghadap Tuhan. Dan pasti kamu akan menghadap Tuhan. Pada waktu itu kamu dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatanmu. Ya, aku sudah menyampaikan ini. Barang siapa telah diserahi amanat, tunaikanlah amanat itu kepada yang berhak menerimanya. Bahwa semua riba sudah tidak berlaku, tetapi kamu berhak menerima kembali modalmu. Janganlah kamu berbuat aniaya terhadap orang lain, dan jangan pula kamu teraniaya. Allah telah menentukan bahwa tidak boleh lagi ada riba, dan bahwa riba Abbas bin Abdul Muthalib semua sudah tidak berlaku. Bahwa semua tuntutan darah selama masa jahiliyah tidak berlaku lagi, dan bahwa tuntutan darah pertama yang kuhapuskan ialah darah Ibnu Rabi' bin Haris bin Abdul Muthalib. Kemudian daripada itu, saudara-saudara, hari ini nafsu setan yang diminta disembah di negeri ini sudah putus buat selama-lamanya. Tetapi kalau kamu turutkan dia walaupun dalam hal yang kamu anggap kecil, yang berarti merendahkan segala amar perbuatanmu, niscaya akan senanglah dia. Oleh karena itu, peliharalah agamamu ini baik-baik. Saudara-saudara, menunda-nunda berlakunya larangan bulan suci berarti memperbesar kekufuran. Dengan itu orang-orang kafir itu tersesat. Pada satu tahun mereka langgar dan pada tahun lain mereka sucikan, untuk disesuaikan dengan jumlah yang sudah disucikan Tuhan. Kemudian mereka menghalalkan apa yang sudah diharamkan Allah dan mengharamkan mana yang sudah dihalalkan. Zaman itu berputar sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini. Jumlah bilangan bulan menurut Tuhan ada 12 bulan. 4 bulan diantaranya ialah bulan suci, 3 bulan berturut-turut, dan bulan Rajab itu antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Kemudian daripada itu, saudara-saudara, sebagaimana kamu mempunyai hak atas istri kamu, dan juga istrimu sama mempunyai hak atas kamu, hak kamu atas mereka ialah untuk tidak mengizinkan orang yang tidak kamu sukai menginjakkan kaki ke atas lantaimu,
dan jangan sampai mereka secara jelas membawa perbuatan keji. Kalau sampai mereka melakukan semua itu, Tuhan mengizinkan kamu berpisah tempat tidur dengan mereka dan boleh memukul mereka dengan suatu pukulan yang tidak sampai mengganggu. Bila mereka sudah tidak lagi melakukan itu, maka kewajiban kamulah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan sopan santun. Berlaku baiklah terhadap istri kamu. Mereka itu kawan-kawan yang membantumu. Mereka tidak memiliki sesuatu untuk diri mereka. Kamu mengambil mereka sebagai amanat Tuhan, dan kehormatan mereka dihalalkan buat kamu dengan nama Tuhan. Perhatikanlah kata-kataku ini, saudara-saudara. Aku sudah menyampaikan ini. Ada masalah yang sudah jelas kutinggalkan di tangan kamu, yang jika kamu pegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah dan sunnah Rasulullah. Wahai manusia sekalian, dengarkan kata-kataku ini dan perhatikan. Kamu akan mengerti bahwa setiap muslim adalah saudara buat muslim yang lain, dan kaum muslimin semua bersaudara. Tetapi seseorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu dari saudaranya, kecuali jika dengan senang hati diberikan kepadanya. Janganlah kamu menganiaya diri sendiri. Haikal meriwayatkan, sementara Nabi SAW mengucapkan itu, Rabi'ah mengulangi kalimat demi kalimat sambil meminta kepada orang banyak itu menjaganya dengan penuh kesadaran. Nabi juga menugaskan dia supaya menanyai mereka. Misalnya, Rasulullah bertanya, "Hari apakah ini?" Mereka menjawab, "Hari Haji Akbar." Nabi bertanya lagi, "Katakan kepada mereka bahwa darah dan harta kamu oleh Tuhan disucikan seperti hari ini yang suci, sampai datang masanya kamu sekalian bertemu Tuhan." Setelah sampai pada penutup kata-katanya, ia berkata lagi, "Ya Allah, sudahkah ku sampaikan?" Maka serentak dari segenap penjuru orang menjawab, "Ya." Lalu katanya, "Ya Allah, saksikanlah ini." Selesai Nabi mengucapkan pidato, beliau turun dari untanya itu yang bernama Al-Qaswa. Ia masih di tempat itu juga sampai pada waktu sembahyang zuhur dan asar. Kemudian menaiki kembali untanya menuju Syakharat. Pada waktu itu Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Hari inilah kesempurnaan agamamu ini untuk kamu sekalian, dengan kucukupkan nikmatku kepada kamu, dan yang kusukai Islam ini adalah menjadi agama kamu. Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengarkan ayat itu ia menangis. Ia merasa bahwa risalah Nabi sudah selesai dan sudah dekat pula saatnya Nabi SAW hendak menghadap Allah Ta'ala. Setelah meninggalkan Arafah malam itu, Nabi bermalam di Muzdalifah. Pagi-pagi beliau bangun dan turun ke Masjidil Haram. Kemudian beliau pergi ke Mina, dan dalam waktu perjalanan itu beliau melemparkan batu-batu kerikil. Begitu sudah sampai ke kemah, beliau menyembelih 63 ekor unta. Setiap ekor unta untuk 1 tahun umurnya, dan yang selebihnya dari jumlah 100 ekor unta kurban yang dibawa Nabi sewaktu keluar dari Madinah disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi mencukur rambut dan menyelesaikan ibadah hajinya. Haikal menjelaskan, dengan selesainya ibadah haji ini, ada orang yang menamakannya ibadah haji perpisahan, ada juga yang lain menyebutkan ibadah haji penyampaian, dan ada lagi yang mengatakan ibadah haji Islam. Menurut Haikal, nama-nama itu memang benar semua. Disebut ibadah haji perpisahan karena ini yang penghabisan kali Nabi Muhammad melihat Mekah dan Ka'bah. Dan dinamakan dengan ibadah haji Islam adalah karena Tuhan telah menyempurnakan agama ini kepada umat manusia dan mencukupkan pula nikmatnya. Dan disebut juga dengan ibadah haji penyampaian adalah berarti Nabi telah menyampaikan kepada umat manusia apa yang telah diperintahkan Allah Ta'ala kepadanya. Tiada lain, Rasulullah hanya memberi peringatan dan pembawa berita gembira kepada orang-orang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.